Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini setelah sekian lama, akhirnya kita bakal ngebahas dengan lagi. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu materi vektor. Ya. Jadi kita mulai aja soal yang pertama. Ini diambil dari SBMPTN 2017, Mat IPA. Jika vektor A dan B membentuk sudut alfa dengan sin alfa sama dengan 1/7, kemudian jika panjang vektor A sama dengan akar 5 dan A dot B sama dengan akar 30, maka B dot B itu berapa? Oke, jadi untuk materi vektor itu sendiri sebetulnya rumusnya nggak banyak, teman-teman. Yang teman-teman perlu ingat itu untuk nyari sudut ya. Kalau nyari sudut biasanya kita pakai satu rumus aja. Misalkan sudut yang terbentuk adalah alfa di sini, itu akan sama dengan A dot B. Jadi perkalian titik antara dua buah vektor dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Seperti ini ya. Oke, ini untuk rumusnya. Nah, yang dikasih tahu di soal itu kan adalah sinnya. Oke. Jadi dari sini kita perlu cari dulu nilai cos-nya berapa sih, gitu kan. Ya, kita bikin dulu aja segitiga siku-siku seperti ini. Anggap aja alfanya di kiri bawah. Sini itu perbandingan depan per miring. Berarti karena 1/7, berarti depannya 1, miringnya akar 7. Nah, nanti kalau ini pakai Pitagoras, dapatnya akar 6 ya. Oke, jadi dari sini kita akan dapat cos alfanya itu samping per miring. Berarti akar 6 dibagi akar 7. Nah, kalau nggak mau disederhanain juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita gunain rumusnya tadi. Akar 6 dibagi akar 7 itu akan sama dengan A dot B. A dot B-nya sudah ada di soal, teman-teman. Itu akar 30 ya. Dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, panjang vektor A-nya sudah ada, dikali dengan panjang vektor B yang kita perlu cari tahu. Oke, nah ini bisa kita coret-coret, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada akar 30, ini di bawahnya ada akar 5. Karena sama-sama akar, ini boleh dicoret. Jadi tersisa akar 6. Kebetulan untuk di ruas kiri maupun di ruas kanan sama-sama ada akar 6. Berarti boleh dicoret. Jadi tinggal kita kali silang, nanti akan dapat panjang vektor B-nya itu sama dengan akar 7. Nah, kan yang ditanya itu adalah vektor B dot vektor B atau vektor B dikali vektor B. Nah, ini akan sama dengan panjang vektor B kuadrat. Sehingga nilainya akan jadi akar 7 kuadrat yang sama dengan 7. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita ke nomor yang kedua. Dia kasih tahu jika vektor A dan vektor B ada pada bidang datar dengan ya A-nya ini tegak lurus dengan vektor A tambah vektor B. Kemudian perbandingan panjang antara vektor A dengan vektor B ini adalah 1/2. Maka besar sudut alfa A dan betanya itu berapa? B-nya itu berapa? Nah, kita bakal pakai rumus yang di soal nomor 1 ya. Nah, apa sih akibatnya kalau dua vektor itu saling tegak lurus? Oke, jadi kalau vektor A tegak lurus dengan vektor B, ini nanti nilai dari cos alfanya itu akan sama dengan 0. Kok bisa sih? Karena kalau tegak lurus kan sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Dimana kita tahu cos alfanya ini akan sama dengan cos 90 yang sama dengan 0. Nah, kalau dari rumus yang tadi, kalau misalkan cos alfanya 0, ya, kita lihat, maka yang bernilai 0 itu adalah yang bagian pembilangnya. Artinya adalah perkalian titiknya itu akan sama dengan 0. Itu akibat dari nilai cos-nya itu sendiri 0. Makanya A dot B atau perkalian vektor antara A sama B-nya itu akan jadi 0. Nah, kalau di sini, yang tegak lurusnya itu bukan A sama B, tapi A dengan penjumlahan A sama B. Akibatnya apa sih? Akibatnya A dot A plus B ini akan sama dengan 0. Nah, kalau dikaliin, ya kita coba kali biasa aja. Berarti jadinya, tulis dulu aja ya, A dot A gitu. Ditambah A dot B sama dengan 0. Nah, tadi mirip sama soal sebelumnya. Kalau tadi kan kita lihat nih, kita scroll dulu. B dot B itu sama dengan panjang vektor B kuadrat. Oke, berarti kalau di sini, ini akan jadi panjang vektor A kuadrat ditambah A dot B sama dengan 0. Yang berarti panjang vektor A dot B-nya ini akan sama dengan min panjang vektor A kuadrat.
Nah, sekarang kita cari ya sudutnya. Oke, tadi nyari sudutnya pakai cos. Anggap aja sudut yang dibentuk antara dua buah vektor A sama B itu adalah alfa. Berarti akan sama dengan rumus yang tadi ya. A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, tadi A dot B-nya kita sudah dapat, yaitu min panjang vektor A kuadrat. Ya, dibagi dengan ini. Oke. Nah, ini sama-sama ada panjang vektor A. Yang di atas pangkat 2, yang bawah pangkat 1. Berarti bisa dicoret. Sehingga jadinya min panjang vektor A dibagi panjang vektor B. Nah, nilainya berapa? 1:2 kan di soal. Nah, kalau perbandingan itu sama aja pembagian ya, teman-teman. Berarti di sini sama aja panjang vektor A dibagi panjang vektor B itu 1:2. Makanya kita bisa taruh nilainya seperti ini. Nah, artinya apa? Kita punya cos alfa sama dengan min setengah. Nah, sudut berapa sih yang membuat cosnya itu sama dengan min setengah? Yaitu alfanya sama dengan 120 derajat. Gitu. Jadi udah ada jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini diambil dari SBMPTN 2017. Diberikan 3 buah vektor yaitu A, B, C. Nah, kemudian ada keterangan yang mirip. Vektor C min vektor A tegak lurus dengan vektor B. Gitu kan. Maka cos A, kosinus dari vektor A dan vektor C-nya itu berapa? Nah, mirip nih teman-teman sama informasi yang sebelumnya. Berarti karena dia tegak lurus, maka perkalian titiknya ini akan jadi sama dengan 0. Berarti B dot C dikurang A dot B sama dengan 0. Atau B dot C sama dengan A dot B. Nah, kalau yang nanya nih, Kak, ini kan sama-sama ada vektor B ya di kiri kanan. Boleh nggak sih dicoret? Jawabannya nggak boleh ya. Kita nggak boleh mencoret vektor seperti itu. Karena nggak ada operasi pembagian vektor. Nah, berarti kita mau coba cari tahu dulu nih. B dot C sama dengan A dot B. Kita dapat dari mana? Dapat dari yang sudah diketahui. Kalau yang dimaksud B dot C itu apa? Berarti kita kalikan setiap komponen yang bersesuaiannya itu kemudian dijumlahkan. Artinya kalau B dot C, ini kan komponen X-nya 3, Y-nya 4 ya. Berarti 3 dikali P ditambah 4 dikali 0. Ini 0, ini 4. Ya. Sama dengan A dot B-nya itu adalah 4 dikali 3 ditambah 6 dikali 4. Nah, berarti kita dapat 3P sama dengan yang ini 12, yang ini 24. Berarti dapatnya 36. Maka P-nya sama dengan 12. Jadi kita udah dapat nilai P-nya dulu. Nah, sekarang kita mau cari kosinusnya. Kosinusnya anggap aja sudut yang dibentuknya itu alfa lagi. Berarti karena vektor A dan vektor C, berarti cos alfa sama dengan A dot C dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor C. Nah, A dot C berarti kita kaliin lagi. Ini sama dengan 4 dikali P-nya 12 ditambah 6 dikali 0. Yang bawahnya itu panjang vektor A. Buat yang lupa nyari panjang vektor itu gimana? Ya, kita coba coret-coret di sini. Panjang vektor A itu akan sama dengan akar dari komponennya itu masing-masing dikuadratin. Berarti karena ada 4 sama 6, berarti masing-masing dikuadratin kemudian dijumlah. Atau ini jumlah kuadrat. Berarti sama dengan 16 ditambah 36 sama dengan akar 52. Yang kalau disederhanakan jadi 2 akar 13. Oke, jadi kita tulis 2 akar 13 di bawahnya. Nah, panjang vektor A-nya udah dapet, berarti sekarang kita cari panjang vektor C-nya ya. Ini kita kaliin, tadi panjang vektor C-nya kan sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti sama dengan ya 12 itu sendiri. Berarti 12 di sini. Oke, yang atasnya jadi 48, yang bawahnya itu 24 akar 13. Coret-coret, sisa 2, kemudian dirasionalin. Jadinya 2 akar 13 dibagi 13. Sehingga jawaban yang benar adalah option yang B. Soal selanjutnya, nomor 4. Kali ini diambil dari UTUL UGM tahun 2018. Nah, diberikan vektor U dan V. Kemudian jika
U dot V sama dengan vektor U kuadrat, dan panjang dari U min V sama dengan 5, maka nilai dari C pangkat 3 tambah 2C tambah 2 itu sama dengan berapa? Oke, jadi kita bisa coba sederhanain dulu nih. Nah, ini ada satu rumus yang baru kita pakai. Kita coba tulis dulu ya rumusnya apa. Oke. U min V itu akan sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurang ya, dikurang 2 U dot V dikali cos alfa gitu. Nah, ini kan nilainya udah dapet ya 5. Nah, terus gimana? Nah, kita perlu tahu dulu cosnya berapa. Nah, jadi kita cari dulu nilai cosnya. Kita mau cari hubungannya. Tadi kan cos alfa itu akan sama dengan perkalian dari dua vektornya itu sendiri dibagi sama panjang vektor masing-masing ya, perkalian. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika ini kali silang, nanti jadinya apa? U dot V itu akan sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos alfa. Nah, ini kan yang ada di persamaan warna merah. Berarti kita bisa substitusi. Nah, di soal ini dibilang kalau nilainya sama dengan panjang vektor U kuadrat. Oh, berarti ini sama dengan panjang vektor U kuadrat. Nah, oke. Jadi, kita ganti aja. Ini akan sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat min 2 dikali panjang vektor U kuadrat. Nah, kan? Ini nilainya tadi 5, yang berarti ini bisa kita minus. Jadi 5 sama dengan panjang vektor V kuadrat dikurangi panjang vektor U kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena ini 1 dikurang min 2. Oke, berarti panjang vektor V-nya karena kuadrat, itu tinggal masing-masing komponennya dikuadratin. Yaitu B kuadrat ditambah kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kemudian untuk yang U-nya, masing-masing juga dikuadratin. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat tambah A kuadratnya bisa kita coret, sehingga nanti tersisa 5 sama dengan 9 min C kuadrat. Nah, C kuadratnya berarti sama dengan 4. Akibatnya C-nya bakal sama dengan plus minus 2. Nah, di soal tadi bilang ya, nilai yang mungkin. Karena yang mungkin berarti emang punya 2 kemungkinan. Kalau C-nya 2 atau C-nya sama dengan min 2. Nah, kalau dia 2, kita akan cari tahu nilai dari C pangkat 3 plus 2C plus 2. Nah, berarti kalau dimasukin ke sini, dapatnya 8, ditambah 4, ditambah 2. Hasilnya adalah 14. Udah ada nih. Berarti jawabannya adalah 14. Nah, kalau mau ngecek, harusnya sih ini nggak ada di option ya. Kalau kita cek, min 8 dikurang 4 ditambah 2. Hasilnya adalah min 10. Dan memang nggak ada di option. Sehingga jawabannya yang E. Oke, soal terakhir dari pembahasan kita hari ini. Nah, kali ini diambil dari SIMAK UI. Ya, SIMAK UI, soal yang 1, 2, 3, 4. Ada vektor U, V, W, dan X. Kemudian jika X sama dengan ini dan Y sama dengan itu, maka tentukan pernyataan yang benar. Oke, jadi kita akan coba cari tahu dulu dari X-nya ya. X-nya sama dengan K dikali vektor U. U-nya kita tulis 1, 0, 2. Ditambah L dikali vektor V ya. V-nya udah ada, min 1, 2,0. Nah, ditambah M dikali vektor W 3, 1, 1. Nah, X-nya kan sudah ada, yaitu 6 min 1,5. Nah, untuk ngejumlahin vektor seperti ini, teman-teman tinggal ambil aja bagian yang sama tadi, komponen X, Y, dan Z-nya. Kalau yang dari kiri kan dapat K, yang dari sini dapat L, yang di sana dapat 3M. Nah, udah bikin kayak gini aja dulu.
Nah, kalau yang di sebelah kiri untuk komponen Y-nya sekarang, berarti dapatnya 0 plus 2L ditambah M. Nah, sekarang untuk komponen Z-nya, ini ada 2K ditambah 0 ditambah M. Nah, oke, kalau teman-teman lihat, kalau kita sederhanain, 6,-1,5, ini nilainya akan sama dengan K-L plus 3, M, 2L plus M, 2K plus M. Nah, kita jadinya punya persamaan linear 3 variabel ya, sistem. Nah, kita mau coba selesaikan satu-satu. Oke, jadi kita bisa dapetin yang pertama, yaitu K-L plus 3M. Nah, kita bisa pakai persamaan yang kedua, yaitu 2L plus 3M, plus M maksudnya. Hasilnya sama dengan min 1. Nah, karena ini belum sama, jadi kita bisa eliminasiin L-nya dulu. Berarti kali 2 dikali 1. Jadi dapatnya 2K min 2L ditambah 6M sama dengan 12. Yang ini 2L ditambah M-nya tetap. Nah, kemudian kita tambahin, karena kita mau mengeliminasi si L-nya. Jadi dapat 2K ditambah 7M sama dengan 11. Nah, selanjutnya, dari persamaan ini, kita pakai persamaan yang ketiga tadi. Ya, kita pakai warna lain. Yaitu 2K ditambah M sama dengan 5. Ya, dari sini. Jadi disamain. Yang di kiri ambil yang Z-nya, yang di kanan juga sama. Kita kurangi, dapatnya 6M sama dengan 6. Maka M-nya sama dengan 1. Udah dapat M-nya sama dengan 1, kemudian kita bisa substitusi ke sini. 2L tambah 1 sama dengan min 1. Berarti 2L-nya sama dengan min 2, L sama dengan min 1. Nah, yang terakhir kita dapetin dulu si K-nya. Nah, teman-teman terserah mau pakai persamaan yang mana. Boleh pakai persamaan yang ketiga, yang terakhir. 2K plus M sama dengan 5 gitu. K-nya yang kita mau cari, M-nya itu 1. Nanti dapat 2K sama dengan 4, maka K-nya sama dengan 2. Nah, kita jumlahin semuanya. Berarti pernyataan yang pertama, 2 ditambah min 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Pernyataan nomor 1 benar, berarti 3 benar. Kayak gitu ya. Nah, oh ya, ini tipe soal yang mencari ABC ya, bukan yang berapa banyak pernyataan yang benar. Oke, jadi karena udah tahu masing-masing ini, kita bisa lanjut ke pernyataan nomor 2. Kita mau coba cek apakah cos dari U sama V-nya ini bernilai min 1/5. Jadi ke rumusnya lagi. Ya, U dot V-nya akan sama dengan apa? Min 1 ditambah 0 ditambah 0. Jadi masing-masing dikaliin ya. X dikali X, Y dikali Y, Z dikali Z-nya. Kebetulan karena di Y sama di Z-nya ini ada 0, berarti ya kita tinggal pakai yang paling depannya aja. Nah, kemudian panjang vektor U itu akan sama dengan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya. Jadi jumlah kuadrat dari masing-masing komponennya. Dikaliin akar dari min 1 kuadrat, langsung aja gitu ya. 1 ditambah 4 ditambah 0. Hasilnya yang atas min 1, yang bawah akar 5 dikalikan dengan akar 5. Berarti jadinya min 1/5. Nah, ternyata benar nih nomor 2, teman-teman. Nah, yang terakhir, kita mau cek nih, apakah benar kalau panjang vektor U, panjang vektor Y sama dengan panjang vektor U, tetapi Y dan U ini berlawanan arah. Nah, kita coba cek dulu ya, apakah panjang vektornya sama. Panjang vektor U-nya udah ada ya tadi, teman-teman. Itu panjang vektor U-nya itu sama dengan akar 5. Nah, apakah sama nih sama si panjang vektor Y? Oke. Y itu kan sama dengan K plus L.
K plus L-nya itu sama dengan 2 ditambah min 1 ya. Oke, jadi sama dengan vektor U juga. Nah, otomatis karena panjang vektor Y sama dengan vektor Y sama dengan vektor U, artinya panjang vektor Y juga akan sama dengan panjang vektor U. Nah, tapi apakah dia berlawanan arah dengan U? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kalau berlawanan arah, berarti vektor Y ini sama dengan min dari vektor U, atau sebaliknya. Tapi ternyata vektor Y di sini itu sama dengan vektor U. Yang berarti pernyataan nomor 4 salah, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. 1, 2, 3 benar. Oke Sobat Akad Rumah, sekian dulu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Akad, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.